Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan yang tetap memelihara dan memimpin kami. Sebentar lagi firman-Mu akan kami baca, akan kami renungkan. Berikan kepada kami hikmat dan marifat-Mu untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang kami renungkan hari ini menjadi firman yang berbicara kepada kami secara pribadi lepas pribadi sesuai dengan kondisi kami masing-masing. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan, mampukan untuk menguraikan kebenaran firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang diberikan kepada saya hari ini untuk diuraikan adalah tentang kasih terhadap saudara seiman, yang diambil dari nats Alkitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya untuk saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, ada sebuah pandangan umum yang berpendapat demikian. Tidak ada cara lain untuk menceritakan tentang sebatang pohon selain daripada menunjuk kepada buahnya. Juga tidak ada cara lain untuk menceritakan mengenai seseorang selain daripada menunjuk kepada tingkah lakunya. Nggak mungkin kita bisa mengatakan orang itu seorang yang pemurah kalau di dalam kelakuannya dia adalah seorang yang jarang berbagi. Nggak mungkin kita bisa mengatakan seseorang itu adalah yang lemah lembut kalau di dalam kelakuannya dia gampang gusar, murka, naik darah, dan kemudian juga melakukan kekerasan. Nah, saudara, saya setuju dengan pandangan seperti ini. Saya kira begitu juga dengan kehidupan Kristen, saudara sekalian. Seorang Kristen yang sejati itu pasti memiliki tanda sejati di dalam tingkah lakunya. Karena memang betul saudara sekalian, berbicara tentang kekristenan itu adalah berbicara tentang hal-hal yang bersifat batinia, yang terjadi di dalam yang tidak terlihat. Tetapi kesejatian seorang Kristen sesungguhnya bisa diukur, bisa terlihat di dalam tindakan-tindakan jasmania yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Maka itu kita bisa menyimpulkan kesejatian seorang Kristen terukur bukan sekedar melalui pengakuannya, melainkan dari kelakuannya. Perikop yang kita baca adalah sebuah perikop yang sebenarnya sangat-sangat sederhana untuk dipahami. Perikop yang tadi kita baca ini berbicara secara sederhana tentang satu tanda yang paling menonjol yang harusnya terlihat di dalam diri seorang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Yaitu apa? Mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 3 ayat 10 berkata begini, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Jadi dengan kata lain, orang yang berbuat kebenaran itu adalah orang yang berasal dari Allah. Dan kemudian Yohanes
menuliskan juga, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sehingga saudara sekalian, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya adalah anak-anak iblis, tanda dari anak-anak iblis. Sedangkan mereka yang mengasihi saudaranya adalah tanda dari anak-anak Allah. Maka itu kalau kita bisa simpulkan perkataan ini, sebenarnya Yohanes ingin berkata, anak-anak Allah sesungguhnya adalah mereka yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran yang seharusnya mengasihi saudara-saudaranya. Hal ini ditambahkan oleh penulis kitab 1 Yohanes ini dengan sebuah peringatan penting. Jika kasih kepada saudara-saudara itu tidak bertumbuh dalam hidup kita yang menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah, maka sesungguhnya kita sedang terjebak dan dapat terseret seperti Kain yang membenci saudaranya sendiri, yang kemudian berakhir menjadi seorang pembunuh bagi saudaranya sendiri. Jadi dengan kata lain, saudara sekalian, seorang yang tidak melakukan kebenaran, dia pasti akan disedot, dia pasti akan diseret untuk membenci orang-orang di sekitarnya yang melakukan kebenaran karena kecemburuannya agar dapat menutupi hidupnya yang tidak benar. Maka itu Yohanes juga mengatakan, kalau engkau sebagai anak-anak Allah, hidupmu itu benar, menjadi pelaku kebenaran, jangan heran kalau dunia itu membenci kamu. Sebab dunia tidak akan nyaman untuk berada di tengah-tengah kamu. Dan di dalam kecemburuannya, dia akan berusaha membenci kamu, melakukan hal yang jahat terhadap kamu untuk menutupi ketidakbenaran itu. Jadi saudara sekalian, dari penjelasan Yohanes yang begitu sederhana ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang telah menjadi anak-anak Allah harus hidup mengasihi saudara-saudaranya. Saudara, mengapa perintah ini begitu penting dan begitu mengikat kepada kita yang menyebut diri sebagai anak-anak Allah ini? Yang pertama, kalau saudara mau memperhatikan, karena ini adalah satu perintah yang harus ditaati. 1 Yohanes 3 ayat 11 berkata begini, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Saudara perhatikan, ada ditekankan kata harus. Kalau yang namanya kata harus berarti ini adalah satu perintah yang kalau kita tidak mentaati akan membawa sebuah konsekuensi. Maka itu saudara, perintah ini mengikat bagi kita. Karena menjadi satu perintah yang harus kita taati. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa ini mengikat? Karena itu adalah satu tanda sejati yang harusnya terlihat dalam hidup anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata begini, kita tahu apa yang kita ingin tahu. Yaitu bahwa kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap ada di dalam maut. Jadi bagaimana cara mengetahui bahwa kita itu sudah keluar dari maut, tidak lagi hidup di dalam maut? Ya, salah satu tandanya adalah dengan melihat apakah kasih kepada saudara-saudara itu bertumbuh di dalam diri kita atau tidak. Itu yang membuat kita tahu betul kekristenan masalah batinia, tetapi bisa diukur dari tindakan-tindakan jasmanianya. Yang ketiga, saudara sekalian, kenapa itu juga mengikat bagi kita? Perintah untuk mengasihi saudara itu mengikat karena itu adalah satu pola hidup yang harus dijalani oleh orang yang menyebut dirinya anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi saudara sekalian, Kristus sudah menjalani sebuah pola hidup ketika dia inkarnasi ke bumi ini untuk melaksanakan tugas penyelamatan kita. Dan dia memberikan cara hidupnya, yaitu apa? Menyerahkan dirinya untuk menjadi penebus dosa. Maka kalau pola hidup Kristus adalah seperti itu, satu kewajiban bagi kita yang mengatakan diri kita sebagai pengikut Kristus untuk menapaki jejak yang sama seperti yang Tuhan Yesus telah tapaki dalam hidup ini. Hal ini selaras dengan apa yang pernah Yesus katakan sendiri. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Yesus pernah berkata begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi saudara, ini adalah satu perintah yang penting yang oleh Yohanes dikatakan sebagai satu tanda yang menonjol di dalam kehidupan anak-anak Allah, yaitu mengasihi saudara-saudara seiman. Mungkin ada yang berkata begini, oke lah Pak Pendeta, saya setuju dan itu gak bisa disangkal bahwa kita harus hidup saling mengasihi sesama saudara seiman. Tapi mungkin ada yang menganjal nih, yaitu apa? Apa maksudnya bahwa kita harus mengasihi saudara-saudara kita dengan menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita? Apakah berarti kita harus menghancurkan diri kita supaya saudara-saudara kita hidup? Kalau ada saudara yang mungkin gagal ginjal, kita berikan ginjal kita kepada dia. Kalau ada saudara yang membutuhkan donor limpa, kita memberikan limpa kita kepada dia. Sampai kemudian akhirnya kita mati. Apakah seperti itu? Saudara sekalian, bersyukur di dalam penulisan dan perintah yang seperti itu, saudara Yohanes menegaskan bahwa praktisnya yang namanya seseorang itu memberikan nyawanya bagi saudara-saudaranya dikatakan di dalam ayat yang ke-17 yang kita baca. Barang siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi saudara sekalian, yang dimaksudkan menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kita itu artinya bersedia menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan diri kita sendiri untuk kita memperkaya kehidupan saudara kita. Kita tidak pernah menahan segala sesuatu yang bernilai yang kita miliki hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi di dalam satu kesempatan yang Tuhan bukakan, kita bisa berbagi yang bernilai yang kita miliki itu untuk memperkaya orang lain yang adalah saudara seiman kita. Itu yang namanya menyerahkan diri atau menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Ada orang yang mungkin berkata, oke lah Pak, saya setuju Pak, bahwa kita juga harus berbagi kepada saudara-saudara kita sebagai bentuk kasih. Tapi tunggu dulu Pak, kalau buat saudara seiman seperti si A, bolehlah. Dia itu orangnya ramah, selalu tersenyum, menyenangkan, bolehlah saya berbagi sama dia. Tetapi kalau harus berbagi dengan si B, saudara seiman si B ini bukan orang yang menyenangkan. Setiap kali bertemu cemberut, mengeluh, tidak menyenangkan, sikapnya kasar. Sulit saya berbagi seperti itu. Orang seperti ini nggak pantas rasanya menerima pembagian dari tindakan kasih saya. Saudara, harus diakui, memang betul sangatlah sulit jika tindakan-tindakan kasih kita ini didasarkan hanya kepada kekuatan kasih kita sebagai manusia. Kenapa saudara sekalian? Karena sebagai manusia pada dasarnya kasih kita itu bersifat transaksional. Transaksional yang seperti tadi yang saya katakan. Kalau kamu menyenangkan saya, bolehlah saya lakukan tindakan-tindakan balasan yang menyenangkan kamu. Tapi kalau kamu tidak menyenangkan, tidak memberi kebahagiaan bagi saya, maka sulit juga bagi saya untuk memberikan kebahagiaan kepada kamu. Jadi sifatnya transaksi. Kalau kamu senangkan saya bisa senangkan kamu. Itu sifat dasar manusia ketika berbicara soal kasih. Tetapi bersyukur, penulis Yohanes menekankan bahwa dasar penggerak tindakan kasih anak-anak Tuhan bukanlah harus berdasarkan kepada kelayakan atau tidaknya saudara seiman kita untuk menerima kasih kita. Tetapi harus didasarkan kepada kasih Kristus yang telah kita terima. Maka itu saudara-saudara sekalian, penggerak sejati tindakan kasih Kristen bagi sesama saudara sesungguhnya itu adalah rasa hormat kita kepada kasih Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Bagaimana Kristus yang meninggalkan kemuliaan surga bagi kita. Bagaimana Kristus mengekang sifat keilahiannya dan datang ke dalam dunia ini sebagai manusia sejati yang begitu terbatas. Bagi kita dilakukan itu. Karena kasih kepada kita.
Bagi kita juga Kristus kemudian tetap melangkahkan kakinya menuju Yerusalem. Sekalipun di Yerusalem itu tersedia pengkhianatan, pelecehan, dan penderitaan yang amat sangat. Tetapi karena kasihnya kepada kita manusia yang berdosa ini, dia tetap langkahkan kakinya menuju Yerusalem yang menyediakan semuanya itu. Bagi kita, saudara sekalian, Yesus menerima proses kematian yang amat sangat mengerikan di atas kayu salib. Dia terima itu. Bagi kita, Kristus menyerahkan nyawanya supaya kita yang seharusnya binasa sebagai musuh-musuh Allah dapat berubah menjadi anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan Allah. Dan kapan itu dilakukan Kristus? Itu dilakukan ketika kita masih berdosa. Tidak ada sesuatu yang menarik yang seharusnya yang menyenangkan Allah. Tetapi Kristus lakukan itu ketika kita masih berdosa. Maka itu, jika kita menyadari betapa besarnya kemurahan kasih yang telah kita terima dari Kristus, maka kobarkanlah kemurahan kasih kita bagi saudara seiman kita demi Kristus. Bukan karena layak atau pantasnya dia menerima tindakan kasih kita. Saudara, itulah yang namanya inti kehidupan Kristen. Saudara, inti kehidupan Kristen adalah meniru Kristus. Dan itu yang seharusnya menjadi dasar penggerak dari kasih kita kepada saudara seiman kita. Maka itu Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Jadi singkatnya sebenarnya Yohanes yang berkata begini, kalau kamu sudah tahu semuanya itu, prinsip yang sederhana ini, ya sudah, bertindaklah. Jangan cuma berkata-kata, jangan cuma mengobrol janji. Ini perlu kita aplikasikan di dalam hidup kita. Saudara, saya mungkin bisa memberikan 2 usulan aplikasi yang mungkin kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita sungguh-sungguh mau taat untuk melakukan apa yang Kristus inginkan di dalam hidup saling mengasihi sebagai saudara seiman, maka mulai sekarang kita ubah doa kita. Apa maksudnya mengubah doa kita? Mari kita berjuang untuk menjadi jawaban doa dari sesama kita. Saudara, doa bukanlah sesuatu yang asing bagi kehidupan iman Kristen. Orang Kristen yang baik pasti sering berdoa bagi dirinya sendiri dan juga menjadi pelayan doa bagi kebutuhan orang lain dengan serius. Sayangnya saudara sekalian, doa-doa kita umumnya itu hanya berputar untuk meminta Tuhan menolong kita atau meminta Tuhan menolong orang-orang yang kita doakan. Tetapi saudara, hari ini kalau kita mengetahui bahwa kita harus mengasihi saudara seiman kita, mari kita ubah doa kita. Kita jangan berkonsentrasi ke sana, tetapi marilah kita berdoa dan bergumul dengan serius agar Tuhan memakai kita menjadi jawaban dari doa sesama kita. Saudara, di tempat kami di gereja, karena kondisi pandemi ini banyak orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan. Sebagian jemaat ada yang kemudian mencari sambilan untuk menjual makanan-makanan yang bisa mereka olah. Kita menyediakan satu tampungan di Instagram dan kemudian di situ jemaat bisa membeli makanan-makanan sesuai dengan selera mereka dari orang-orang yang memang menjual makanan di tempat itu. Jadi hanya menyediakan Instagramnya. Saudara, saya melihat satu pemandangan yang indah dan menyenangkan hati. Banyak jemaat-jemaat yang membeli kepada saudara-saudara seiman yang berjual di Instagram ini bukan untuk diri mereka. Mereka membelinya kadang-kadang mereka kirimkan kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan membeli kadang-kadang kirimkan kepada jemaat yang mereka tahu ingin dihibur atau berulang tahun. Itu terjadi. Ada yang kadang-kadang jemaat membeli jualan-jualan yang dijual oleh jemaat-jemaat kami di Instagram itu untuk tata usaha dan lain sebagainya. Intinya sebagian jemaat yang memiliki keuangan yang cukup baik, mereka berusaha berbagi, melariskan ya atau melarisi dagangan-dagangan daripada jemaat yang berjualan di Instagram ini. Ketika saya tanya, kenapa sih kamu seperti itu? Iya Pak, belajar menjadi jawaban doa dari sesama.
Mungkin saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, mereka selalu berdoa, Tuhan berkatilah supaya jualan saya ini laku untuk menambah kebutuhan yang saya butuhkan. Saya belajar untuk menjadi jawaban doa. Nah, itu namanya menjadi jawaban doa. Bukan sekedar berdoa untuk Tuhan menolong kita, untuk Tuhan menolong orang tersebut. Tapi memberikan diri dipakai Tuhan menjadi jawaban doa bagi sesama kita yang berdoa. Menjadi jawaban doa bagi sesama itu adalah kerinduan mulia seorang murid Kristus yang penuh kasih. Maka mulai sekarang saudara mari belajar untuk serius mengamati dan menerka isi doa dari saudara kita yang mungkin sedang kesusahan, seandainya kita ada di posisi mereka. Apa yang kita doakan? Nah saudara sekalian, kalau kita memiliki sebuah kemampuan, sebuah kekuatan, sebuah potensi, mari jadikan diri kita sebagai jawaban doa tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Itu namanya menjadi jawaban doa sesama. Itu mungkin hal praktis pertama yang bisa kita lakukan. Hal praktis kedua yang bisa kita lakukan adalah bertindaklah. Lakukan tindakan kasih itu walau kecil, walau sederhana. Saudara, saya mau katakan melakukan sebuah tindakan kasih yang kecil jauh lebih bernilai daripada sekedar hanya ingin memberi sebuah janji dan harapan yang besar. Betul gak? Ketika COVID melanda saudara sekalian, saya mau katakan sumbangan yang telah saudara sumbangkan, walaupun mungkin jumlahnya hanya 200.000 rupiah, itu jauh lebih bernilai daripada 2 triliun rupiah yang kita janjikan. Kan begitu saudara sekalian. Saya sangat terkesan saudara sekalian ketika saya membaca satu artikel. Judulnya, Aku Menangis Untuk Adikku Beberapa Kali. Saudara, ini luar biasa artikel ini. Di situ diceritakan tentang kisah kasih antara seorang cici atau seorang kakak dengan adik laki-lakinya. Bagaimana tindakan-tindakan kasih itu mengalir begitu besar dari si adik laki-laki ini kepada cicinya. Sampai si cici itu dikatakan, aku menangis beberapa kali untuk adikku. Yang pertama, yaitu ketika aku ketahuan mencuri uang ayah. Waktu itu aku kelas 6 SD, aku ingin punya sapu tangan seperti teman-temanku. Maka karena aku punya keinginan yang besar untuk memiliki sapu tangan itu, aku mencuri uang ayahku. Malangnya ayahku tahu dan bertanya kepada kami, kakak beradik, siapa yang mencuri uang yang ada di laci? Saya tidak berani untuk mengakuinya. Maka karena saya tidak mau mengakuinya, ayah itu kemudian mengambil rotan dan berjanji akan memukul kami berdua apabila tidak ada yang mengaku. Ketika ayah sudah mengambil rotan dan hukuman akan dilaksanakan, tiba-tiba adikku berkata, saya yang ngambil papa. Dan papa dengan begitu marah langsung memukuli adikku dengan rotan sampai muncul bilur-bilur sabetan rotan itu. Setelah itu kami masuk ke dalam kamar. Jujur melihat bilur-bilur itu, aku menangis. Ketika aku berkata, Dik, sakit ya, maafkan aku. Ini semua salah Cici. Cici yang mengambil. Tetapi perkataan saya terputus karena tangan adikku menutup mulutku dan kemudian berkata, Ci, sudah jangan dibicarakan. Semua sudah berlalu. Aku hanya bisa menangis dan memeluk adikku. Itu kali pertama aku menangis untuk dia. Kali kedua ketika lulus SMA, aku bisa masuk di sebuah universitas yang baik. Adikku lulus dari SMP akan masuk ke SMA. Malam itu kami mendengar orang tua kami berkata, apa gunanya kedua anak kita lulus dengan nilai yang baik, toh kita harus memilih salah satu menyekolahkan mereka. Ketika papa mama sedang berbincang seperti itu, tiba-tiba adikku keluar dan berkata, saya tidak mau sekolah lagi, Pak. Saya ingin cari kerja karena saya malas untuk yang namanya belajar. Papa begitu marah dan kemudian menampar adik saya dan berkata, kamu ini laki-laki harus sekolah yang pintar. Adik hanya diam, kemudian papa meninggalkan tempat itu. Saya menyeret adik saya ke dalam kamar dan kemudian berkata, kamu laki-laki, kamu yang harus sekolah lebih tinggi daripada saya. Adik saya hanya diam saja. Tapi apa mau dikata, esok pagi saya sudah tidak menemukan dia lagi. Hanya sepucuk surat yang berkata begini, C, titip salam buat papa mama.
Aku akan pergi ke kota untuk bekerja. Dan aku akan mendukung studimu di universitas. Masuk universitas yang baik tidaklah mudah. Ikuti pendidikan itu dengan benar ya Cie. Aku akan mendukungmu dan aku mencari pekerjaan di kota. Aku hanya bisa meremas surat itu, memeluknya di dadaku. Dan itulah kali kedua aku menangis untuk adikku yang berkorban demi studiku itu. Kali ketiga, satu hari di asrama aku didatangi oleh seorang dan temanku berkata ada tamu dari kampung yang ingin datang bertemu dengan engkau. Siapa tamu itu? Nggak tahu. Dia hanya menyebutkan salah satu kenalan dari kampung. Aku berlari keluar. Di situ aku melihat adikku. Memang tubuhnya kotor karena ia bekerja di tempat konstruksi yang kebetulan saat itu sedang mengerjakan pekerjaan di kota di mana aku studi. Aku datang dan membentak dia. Mengapa kamu mengatakan orang luar bukan mengatakan adikku? Adikku hanya berkata, "Ceh, lihat tubuhku kotor, nanti kalau mereka tahu aku ini adikmu nanti kamu malu. Lagi toh, aku tidak ingin berlama-lama. Aku hanya ingin memberikan sebuah jepit rambut yang aku beli. Yang dimana aku melihat gadis-gadis di kota ini banyak memakai jepit rambut seperti ini. Terima ya, pakai di rambutmu yang panjang ya Cie, supaya kamu itu cantik kelihatannya." Aku hanya bisa menggenggam jepit rambut itu dan memeluk tubuh adikku yang kotor. Menangis ketiga kalinya untuk adikku. Berikutnya ketika aku membawa kekasihku ke rumah. Rumah begitu bersih, kaca-kaca jendela yang pecah sudah diganti dengan baik. Aku begitu senang, semua berjalan dengan lancar. Dan ketika kekasihku pulang, aku berkata kepada ibuku, "Ma, terima kasih ya. Mama sudah membersihkan rumah, mengganti kaca jendela." Mama hanya berkata, "Bukan aku. Yang mengganti itu adikmu. Sekarang dia sedang ada di kamar. Tadi ketika memasang kaca jendela, tangannya terpotong kaca." Aku cepat berlari ke dalam kamar. Dan kemudian aku membantu adikku ini membalut lukanya yang masih basah itu serta membersihkannya. Aku berkata kepada dia, "Sakit ya, Dek?" Dia berkata, "Tidak, C. Tanganku ini biasa tertimpa batu dan mengangkat barang-barang yang kasar. Hal seperti ini tidak menyakiti untuk aku." Hatiku tidak tahan. Aku hanya bisa menggenggam tangan yang berdarah itu dan kemudian memeluknya sambil berkata, "Tanganmu menjadi kasar, bukankah untuk cicimu ini?" Dia hanya diam dan tertunduk. Itu kali keempat aku menangis untuk dia. Kali kelima, ketika satu hari aku sudah menikah, karir suamiku menjadi baik, aku ingin adikku itu bekerja bersama suamiku. Suamiku bersedia memberikan posisi yang cukup baik, tetapi adikku menolak. Dia tetap ingin bekerja sebagai montir untuk membenarkan listrik secara panggilan dari rumah ke rumah. Satu hari aku menerima telepon bahwa terjadi kecelakaan. Dia kesetrum dan kemudian tangan dan kakinya patah karena terjatuh dari tangga yang cukup tinggi. Aku membesuk dia ke rumah sakit dan kemudian ketika melihat dia sudah selesai dirawat di rumah sakit itu, diberikan pertolongan dengan tangan yang digips dan kaki yang digips, aku berkata kepadanya, "Kamu sih, sudah Cici bilang kerja sama kakak iparmu. Kenapa kamu harus kerja seperti itu? Makanya jadi seperti ini." Adikku hanya diam saja dan kemudian berkata, "C, coba kamu pikirkan kakak ipar. Dia bukan pemilik perusahaan. Dia juga seorang karyawan, hanya jabatannya tinggi. Kalau dia menerima aku yang bodoh ini, yang tidak punya pendidikan ini, dengan jabatan seperti itu, satu waktu dia mungkin akan mengalami kesulitan karena kehadiranku di perusahaan itu." Aku gak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa memeluk adikku sambil menangis dan berkata, "Dek, bukankah kamu bodoh? Itu juga karena aku." Dia hanya diam saja dan berkata, "Sudah cukuplah." Itu kali kelima aku menangis buat dia. Dan kali keenam ketika dia menikah. Di situ aku menangis buat dia. Karena di dalam acara pernikahan itu, pemimpin acara itu bertanya kepada adikku, "Kamu sebentar lagi akan menikah. Kamu akan mengasihi seorang istri seumur hidupmu.
Sebelum kamu mengasihi istrimu ini seumur hidup, bolehkah kami bertanya, siapa orang yang paling kamu hormati dan paling kamu sayangi di dunia ini? Selain istrimu ini. Adikku berpikir sejenak dan kemudian dia berkata, orang yang paling aku hormati dan aku cintai serta aku kasihi adalah ciciku. Wah, hatiku rasanya bergetar. Tetapi kemudian pemimpin acara itu bertanya, boleh nggak kami tahu alasannya? Mengapa kamu mencintai, mengasihi dan menyayangi cicimu begitu besar? Adikku kemudian berkata demikian. Aku masih ingat ketika itu kami sekolah. Jarak sekolah kami jauh. Dan kami itu harus berjalan kaki. Karena dari desa kami itu cukup jauh ke sekolah. Satu hari di sebuah musim salju, saya masih ingat di sekolah aku kehilangan sarung tanganku. Pulang kami harus menempuh perjalanan yang begitu dingin. Dan aku ingat saat itu, ciciku melepaskan sarung tangannya dan memakaikannya kepada aku. Kami pulang berjalan bersama. Sampai di rumah mama sudah datang menyiapkan makanan untuk kami makan. Dan aku masih ingat. Saat ketika ingin menyumpit nasi itu, tangan ciciku bergetar karena dinginnya dan tidak mampu menyumpit nasi untuk dia masukkan ke dalam mulutnya. Saat itulah sebagai seorang anak laki-laki aku berkata di dalam hatiku, mulai saat ini aku tidak akan pernah membiarkan ciciku mengalami kesusahan karena aku. Wah, semua orang bertepuk tangan mendengar kisah ini. Hanya tinggal aku yang tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa memeluk adikku sambil menangis yang ke-6 kali. Dan di dalam hati aku berkata, Tuhan tidak pernah kusangka. Semua gelombang-gelombang kasih yang aku terima sekarang ini dan selama hidupku. Itu bermula hanya dari memberikan sepasang sarung tangan. Saudara, luar biasa bukan saudara sekalian? Harus kita akui saudara sekalian. Tindakan kasih yang sederhana terkadang dapat menimbulkan gelombang kasih yang maha dahsyat. Sungguh indah bukan kehidupan ini jika di dalamnya dipenuhi oleh aliran tindakan kasih. Maka itu mulai sekarang. Mari kita lakukan perintah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, yaitu mengasihi saudara. Jangan pandang rendah keadaan diri kita yang sesungguhnya bisa memberi pengaruh bagi kehidupan orang lain. Jangan pandang rendah. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Hal-hal sederhana. Dan jangan biarkan potensi hidup kita itu terkurung hanya dalam rencana dan harapan besar saja. Melainkan lakukanlah tindakan-tindakan kasih sekecil apapun yang dapat kita lakukan bagi saudara kita. Jikalau kesempatan itu Tuhan buka di hadapan kita. Maka itu saudara sekalian, bertindaklah. Walau kecil. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita satu prinsip yang begitu penting. Mengasihi saudara seiman karena Kristus adalah salah satu tanda sejati yang menonjol dari kehidupan seorang murid Kristus. Caranya, mari kita berjuang untuk menjadikan diri kita dengan semua potensi yang kita miliki supaya bisa menjadi jawaban bagi doa sesama kita. Dan mari kita melakukan tindakan-tindakan yang penuh kasih. Sekalipun itu kecil, sederhana, dengan nyata di dalam tindakan. Bukan hanya dari kata-kata dan janji-janji saja. Saudara, jika semua ini terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan, maka percayalah, gelombang-gelombang kasih yang dahsyat akan menghiasi kehidupan gereja Tuhan. Jika semua ini terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan, maka percayalah Tuhan Yesus pasti akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita, dan dunia akan mengetahui bahwa kita adalah murid-muridnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab dengan demikianlah kami membangun iman kami di atas dasar yang teguh, yaitu kebenaran firman-Mu sendiri. Mampukan kami ya Tuhan yang seringkali memiliki tindakan kasih yang bersifat transaksional. Berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, untuk kami sungguh bisa menerapkan tindakan-tindakan kasih karena Engkau yang telah mengasihi kami. Tolong kami dan biarlah ya Tuhan, sungguh kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.